ของผมละลายละละละละละลายมองเธอสักอีกกี่ครั้งก็ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Valentina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah salah satu organisasi regional paling penting di Asia. Didirikan pada tahun 1967, organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kerjasama antar negara anggota. Namun hubungan ASEAN tidak hanya terbatas pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seiring waktu, ASEAN telah menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara besar di luar kawasan. Tapi, mengapa kemitraan ini dibentuk? Dan apa peran Asia Tenggara di panggung global? Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertama, karakteristik kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra. Satu ciri utama dari kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra adalah pendekatan multilateral yang mengutamakan dialog dan kerjasama damai. ASEAN menjalin kemitraan dengan berbagai negara besar, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, India, Uni Eropa, Australia, dan lainnya. Ini disebut sebagai ASEAN Dialogue Partner atau mitra bicara ASEAN. Kemitraan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup keamanan, politik, lingkungan, dan pembangunan sosial. Sebagai contoh, ASEAN Regional Forum atau ARF adalah platform yang penting untuk dialog keamanan di kawasan Asia Pasifik. ARF memungkinkan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat dan China untuk berbicara mengenai isu-isu keamanan regional secara terbuka dengan negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, kemitraan ASEAN juga memiliki sifat yang sangat inklusif, yang artinya ASEAN tidak memihak salah satu blok kekuatan global tertentu. Ini membuat ASEAN mempertahankan otonomi strateginya sambil tetap menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar. Studi kasus. Sebagai contoh, hubungan ASEAN dengan Jepang merupakan salah satu kemitraan ekonomi paling solid di Asia. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Hidekata Yoshimatsu, kemitraan ini telah menjadi kunci dalam memfasilitasi proyek infrastruktur besar di kawasan Asia Tenggara melalui inisiatif seperti ASEAN Connectivity. Latar belakang pembentukan kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra. Pembentukan kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra didorong oleh sejumlah faktor. Pertama adalah faktor keamanan. Kawasan Asia Tenggara telah menjadi medan konflik besar selama Perang Dingin. Ketegangan regional seperti Perang Vietnam membuat ASEAN sadar akan pentingnya stabilitas di kawasan. Inilah mengapa ASEAN mempromosikan zona damai dan bebas senjata nuklir melalui ASEAN Treaty of Amity and Cooperation. Kedua, faktor ekonomi. Setelah Perang Dingin, banyak negara ASEAN mulai membuka diri untuk perdagangan internasional dan investasi asing. Dengan terbentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, organisasi ini mulai mencari kemitraan dengan negara-negara besar untuk memperluas akses pasar dan menarik investasi. Inilah mengapa ASEAN kemudian membentuk perjanjian perdagangan bebas dengan China, Jepang, India, dan Australia. Jika ada juga faktor geopolitik. Dalam dunia yang semakin multipolar, di mana kekuatan global seperti China, Amerika Serikat bersaing untuk pengaruh, ASEAN memposisikan dirinya sebagai platform netral yang bisa mengakomodasi dialog antara kekuatan-kekuatan ini, terutama melalui forum seperti East Asian Summit atau EAS dan Asian Plus 3 atau APT. Studi kasus. Studi oleh Jürgen Hackett menunjukkan bahwa kemitraan ASEAN dengan China dibangun sebagai respon terhadap meningkatnya pengaruh ekonomi dan politik China di kawasan ini. Kemudian ada kekhawatiran tentang ketergantungan ekonomi
kerjasama dengan Cina melalui ASEAN-China Free Trade Agreement atau ACFTA telah meningkatkan perdagangan dan investasi secara signifikan. Posisi Asia Tenggara dalam politik ekonomi global. Saat ini, Asia Tenggara memegang peran penting dalam politik ekonomi global. Dengan populasi lebih dari 600 juta orang dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, kawasan ini menjadi pasar yang sangat menarik bagi negara-negara besar. Salah satu kekuatan utama Asia Tenggara adalah letak geografis yang sangat strategis. Kawasan ini menjadi jalur perdagangan internasional utama dengan Selat Malaka yang menjadi salah satu rute tersibuk di dunia. Dalam hal ekonomi, negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Vietnam misalnya telah menjadi pusat manufaktur global dan berhasil menarik investasi asing dalam skala besar. Indonesia sebagai negara terbesar ASEAN juga memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan. Menjadi anggota G20 dan berperan penting dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan keamanan energi. Tapi bukan hanya ekonomi yang membuat Asia Tenggara penting. Dalam hal politik, ASEAN berhasil memposisikan dirinya sebagai platform untuk diplomasi multilateral. Forum seperti ASEAN Summit dan East Asian Summit telah menjadi ajang di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa berinteraksi dan berdialog dengan negara-negara ASEAN. Ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara tidak hanya menjadi kawasan yang diuntungkan secara ekonomi, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan global. Sebuah studi dari Donald Weatherby menunjukkan bahwa posisi strategis Asia Tenggara dalam jalur perdagangan internasional dan sebagai penghubung antara timur dan barat membuat kawasan ini sangat penting dalam politik maritim global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China terus bersaing untuk mempengaruhi kawasan ini, menjadikan ASEAN sebagai pemain kunci dalam dinamika kekuatan global. Penutup, ASEAN telah berhasil membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai negara besar di seluruh dunia, baik di bidang ekonomi, keamanan, maupun politik. Dengan letaknya yang strategis dan populasinya yang besar, Asia Tenggara kini berada di pusat panggung global dan memainkan peran yang semakin penting dalam menentukan arah kebijakan internasional. Terima kasih telah menonton.